Nah, kali ini kami sedang berada tepat di stasiun Radio Malabar. Stasiun Radio Malabar dibuat khusus untuk jaringan radio ke Belanda. Di tempat ini dulu pernah dibangun sebuah bangunan yang sangat besar dan merupakan sebuah gedung pemancar radio. Mulai didirikannya pada tahun 1917 dan diresmikan tepat pada tanggal 5 Mei tahun 1923. Pemancar radio Malabar ini memiliki ukuran yang sangat luar biasa besarnya bila dibandingkan dengan pemancar radio dewasa. Antenanya memiliki panjang 2 km yang merentang di antara celah Gunung Malabar hingga Gunung Haruman. Kebutuhan listriknya dipasok dari sebuah pembangkit listrik yang khusus dibuat di daerah Pangalengan yang sekarang bernama PLTA Lamajan. Jarak komunikasi yang ditempuh ke Belanda adalah sejauh 12.000 km. Wah, ini adalah sebuah jarak yang bahkan lebih jauh dari komunikasi yang pernah dilakukan oleh pelopor komunikasi telegrafi dalam sejarah dunia. Terus bagaimana sejarah hancurnya Radio Malabar? Hancurnya Radio Malabar ternyata diawali dengan berita akan masuknya tentara Jepang ke Bandung pada tahun 1942. Karena kekhawatiran pemancar tersebut akan digunakan untuk kampanye oleh pihak Jepang, maka beberapa pegawai menghancurkannya sendiri dan beberapa peralatan penting hingga Radio Malabar sama sekali tidak bisa beroperasi. Lalu pada tahun 1945, tepat di kemerdekaan Indonesia, beberapa peralatan masih dipindahkan ke stasiun pemancar lain yang ada di Dayakolot. Pada tahun 1946, Radio Malabar dihancurkan total oleh pejuang Indonesia menggunakan diamit, dan peristiwa ini merupakan salah satu yang ada dalam rangkaian sejarah Bandung Lautan Api. Kini stasiun Radio Malabar hanya tinggal cerita, dan kompleks stasiun Radio Malabar
yang pernah dihuni oleh karyawan stasiun Radio Malabar yang awalnya megah itu hancur lebur pada saat meletus peristiwa Bandung Lautan Api tepat pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Pada saat peristiwa itu, bumi seakan terguncang dan suara ledakan sangat menyakitkan telinga. Ledakan pertama disusul dengan ledakan-ledakan berikutnya, sehingga seluruh bangunan luluh lantah. Selepas penghancuran itu, puing-puing bekas kantor stasiun Radio Malabar dan rumah-rumah dinas di sekitarnya seolah terkubur waktu. Dan reruntuhannya mulai lapuk dimakan usia, ditumbuhi lumut dan ilalang. Lalu ditemukan 30 tahun kemudian oleh sekelompok pekerja di Gunung Puntang pada sekitar tahun 1982. Dan mulailah Perhutani merintis penataan kawasan wisata Gunung Puntang. Dan tercetuslah sebuah ide untuk membuat bumi perkemahan di sekitar area tersebut. Bumi perkemahan Gunung Puntang mempunyai luas sekitar 22 hektar dan berdiri di atas ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Setelah diresmikan menjadi bumi perkemahan, Gunung Puntang tidak begitu langsung ramai, bahkan bertahap. Dan sampai sekarang, reruntuhan dibiarkan begitu saja secara alami. Dari pihak Perhutani hanya menambahkan fasilitas penunjang seperti warung, toilet, musola, dan area untuk berselfie. Dan dari itu, setiap pengunjung yang menyambangi kawasan wisata ini dapat dengan leluasa menjumpai beberapa reruntuhan sisa bangunan stasiun Radio Malabar dan juga seperangkat fasilitas penunjangnya. Nah, selain reruntuhan sisa bangunan stasiun Radio Malabar, ada situs lagi yang sangat bersejarah di tempat ini, yaitu Goa Belanda, yang dibangun bersamaan dengan stasiun Radio Malabar, bahkan selesai lebih dahulu dari pembangunan stasiun radio tersebut.